Selamat pagi saudara, apa kabar? Puji Tuhan, walaupun kita ketemu hanya melalui media sosial, tetapi kita bersyukur ya, apapun harus kita ikuti, kita taati, namun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh mengalami keadaan dan situasi sebagaimana saat ini dialami oleh seluruh dunia, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Namun kerinduan kami tidak menjadi penghalang dengan situasi yang saat ini terjadi. Oleh karena itu kami mohon pertolongan-Mu di dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, sehingga benar-benar firman Tuhan nanti akan menjadikan sumber kekuatan dan damai sejahtera bagi kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang tidak dapat mengikuti acara Biston pagi hari ini, kiranya Engkau memberkati dan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pagi hari ini kita ambil dari Yohanes pasal 21 ayat 2 dan 3. Yohanes pasal 21 ayat 2 dan 3 yang demikian. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, sebelum kita memulai, coba saya akan bertanya, adakah di antara kita di dalam kehidupan ini yang tidak pernah mengalami kegagalan? Tidak ya? Pasti apapun yang kita lakukan selalu terjadi permasalahan, kendala yang akhirnya bahkan tidak bisa sukses seluruhnya. Ataupun kita pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, kegagalan seringkali kita katakan, orang katakan bahwa ternyata itu adalah sukses yang tertunda, itu kata orang. Namun terlepas dari itu semua saudara, kita boleh belajar dari kedua ayat dari firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini. Kita ketahui bahwa mereka itu adalah orang-orang nelayan yang mempunyai keahlian di bidangnya. Ya. Sehingga apa yang menjadi alasan bahwa mereka gagal itu mestinya tidak boleh terjadi. Tetapi faktanya mereka gagal. Nah, kenapa mereka gagal? Ya, menurut saya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin di dalam mereka menjala itu tidak fokus. Tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Karena setelah ditinggal Tuhan Yesus, di mana mereka yang tadinya selama kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bisa menyaksikan
bahkan merasakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dilihat dan dialaminya. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan sebanyak 5.000 orang dan lain sebagainya. Yang pasti bahwa pada saat mereka bersama Tuhan Yesus, mereka merasakan ada kekuatan, ada kedamaian, walaupun memang ada ketakutan. Tetapi karena ada Tuhan Yesus, maka mereka merasakan sesuatu hal yang betul-betul terjamin. Nah, oleh karena itu setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus, maka mereka menjadi orang yang penuh dengan ketakutan. Karena diketahui bahwa sepanjang kurang lebih 3 tahun mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus itu dibenci oleh para imam ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga mereka pun masih mempunyai rasa ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan, kekecewaan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah meninggalkan mereka. Nah, di dalam suasana dan kondisi seperti itu, saudara, pasti rencana mereka yang begitu spontanitas, tiba-tiba Petrus mengatakan bahwa Petrus akan pergi menjala ikan, dan secara spontanitas pula teman-teman mereka itu juga mengatakan ikut. Nah, ini suatu pelampiasan, mencari sesuatu hal yang bisa menghilangkan rasa takut, khawatir, dan cemas. Harapan mereka bahwa untuk menjala, maka berbagai perasaan itu akan hilang. Tetapi saudara, orang dalam suasana dan situasi seperti itu, pasti mereka tidak bisa fokus. Sama seperti kita. Kita apabila mengalami sesuatu hal, mengalami masalah, mengalami problem apapun yang kita hadapi, seringkali apabila kita mencari sesuatu hal yang lain untuk menghilangkan perasaan cemas, takut, khawatir itu, kita kembali kepada habitat kita, kepada pola hidup lama kita, maka kita menjadi tidak fokus. Ya. Orang yang melakukan sesuatu hal yang tidak fokus pasti akan mengalami kegagalan. Nah, seperti yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus tadi. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa dia kembali kepada kehidupan yang lama, yaitu menjadi nelayan kembali? Karena mereka mengandalkan, merasa bahwa mereka itu ahli di bidangnya, yaitu nelayan itu. Sehingga dengan ahli di bidangnya tidak membutuhkan bantuan pihak lain, tidak. Jadi ya sudah, apalagi mereka bertujuh itu dengan kompak, mereka bersama-sama untuk menjala ikan. Nah, dengan mengandalkan diri sendiri, kepandaian diri sendiri,
ya mungkin insting ataupun mungkin naluri mereka, maka mereka berangkatlah untuk menjalan. Nah, saudara, seringkali kita juga seperti itu, ya. Dalam hal melakukan kegiatan kita, bisnis kita, ataupun apa yang akan kita lakukan, kita merasa mampu. Kita tidak perlu pertolongan yang lain. Karena apa? Ini kan sudah bidangku. Ini kan memang sudah keahlianku. Sehingga tidak perlu untuk dibantu oleh orang lain, apalagi mereka sudah bertuju dengan jumlah yang sudah cukup. Nah, sehingga kegagalan terjadi. Nah, demikian juga kita tentunya apabila menghadapi suasana yang sedang kacau, suasana yang penuh ketakutan, ketegangan seperti saat ini, saudara, ya, mau ketemu orang aja mungkin takut, mau berpapasan takut, ya. Kalau hal ini, ketakutan ini kita hanya mengandalkan diri kita, ya. Walaupun kita mungkin dalam melakukan aktivitas sudah pakai masker, walaupun kita mungkin sudah menjaga jarak, tetapi kalau hal ini hanya sebatas mentaati peraturan, tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan, ini akan sia-sia, saudara. Nah, yang ketiga, nah ini kuncinya. Yang ketiga adalah kemungkinan ketiga, mereka tidak berdoa atau lupa berdoa. Ya. Di dalam ayat yang kita baca tidak menyebutkan bahwa mereka berdoa terlebih dahulu, tidak. Ya. Nah, inilah yang menjadikan kegagalan. Berdoa adalah bertemu Tuhan, memohon petunjuk, memohon kekuatan, ya. Berdoa adalah pilar daripada suatu keberhasilan. Nah, ini nampaknya tidak dilakukan. Seringkali kita juga seperti itu. Di dalam melaksanakan sesuatu kita lupa berdoa. Karena apa? Memang situasinya kan memang baru menakutkan, ya, habis ditinggal oleh Tuhan Yesus itu. Suasananya baru tegang, khawatir dan sebagainya. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi kendala, entah itu lupa, entah itu karena memang tidak ada kemauan untuk berdoa, sehingga dia tidak berdoa. Nah, kita sering seperti itu, saudara. Kalau kita sedang mengalami masalah, ya mungkin, aku reson dungo, saya tidak bisa berdoa karena sedang menghadapi masalah. Apakah harus begitu, saudara? Tentunya tidak. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, berdoa ini adalah pilar. Berarti kalau tanpa pilar tidak ada penyangganya, maka akan runtuh. Nah, oleh karena itu berdoa ini menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu berdoa ini menjadi sangat penting bagi kita, umat Kristiani, bagi gereja. Biarlah firman Tuhan ini akan membimbing setiap kita, memimpin hidup kita, sehingga benar-benar hidup kita ini akan senantiasa ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan terus meneguhkan kami, walaupun ada di dalam suasana mencegah, menakutkan, dan mengkhawatirkan.
Tetapi kami percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan, maka kami tidak kehilangan pengharapan. Kami tidak merasa takut. Kami tidak merasa khawatir. Sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tetapi yang lebih utama adalah bahwa kami senantiasa bergantung pada pertolongan dan kehendak Tuhan. Selanjutnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami pandemi virus corona ini, Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, agar hal ini segera dapat dituntaskan, sehingga bangsa kami dapat melanjutkan pembangunan demi kemakmuran bangsa dan negara ini, demi keadilan, demi kemanusiaan, sehingga semua aktivitas, semua kegiatan ini akan kembali berjalan lancar sebagaimana mestinya. Demikian juga ibadah-ibadah bagi kami semua yang saat ini terhenti. Ini menjadi kerinduan kami agar kami segera dapat melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Tetapi terlepas dari itu semua, Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada sekedar yang kami ketahui. Ampunkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa mungkin kami tidak pernah mengandalkan Engkau. Kami mungkin merasa mampu, kami mungkin tidak fokus, sehingga menyebabkan semuanya itu kegagalan demi kegagalan. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin.